Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua bagi para penonton yang sedang menonton video saya pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif hukum internasional. Nah, pembahasan ini cukup penting karena kasus Rohingya ini merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang mendapat perhatian luas dari komunitas internasional dan juga melibatkan berbagai mekanisme hukum internasional dalam upaya penyelesaiannya. Nah, pertama itu HAM. HAM itu merupakan hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir. Dalam hukum internasional, perlindungan HAM itu sudah menjadi perhatian utama dalam masyarakat internasional, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II yang menimbulkan berbagai kejahatan kemanusiaan. Nah, perkembangan hukum dan HAM internasional itu ditandai dengan lahirnya berbagai instrumen internasional seperti Piagam PBB tahun 45, DUHAM atau biasa disebut dengan Declaration of Human Rights tahun 48. Terus ada Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, dan juga Covenant Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau ICISCR. Nah, dan ada juga Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada tahun 1948. Nah, dalam konteks hukum internasional, pelanggaran HAM berat mencakup tindakan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan juga agresi. Nah, salah satu kasus yang banyak dapat perhatian dunia adalah pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu bagaimana latar belakang dari kasus Rohingya. Nah, Rohingya ini merupakan salah satu kelompok etnis Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Selama puluhan tahun etnis Rohingya ini dia mengalami diskriminasi sistematis dari pemerintah Myanmar. Nah, melalui Citizenship Law tahun 82, Rohingya itu nggak diakuin sebagai salah satu etnis resmi Myanmar, sehingga banyak dari mereka kehilangan status keluarga negaraan. Nah, akibatnya masyarakat Rohingya ini dia itu mengalami berbagai macam pembatasan hak seperti pembatasan kebebasan bergerak, pembatasan akses pendidikan, pembatasan layanan kesehatan, pembatasan pekerjaan, dan juga diskriminasi sosial dan juga politik. Nah, di situasi makin buruk itu seperti pada tahun 2017 ketika militernya Myanmar dia melancarkan operasi keamanan besar-besaran di daerah Rakhine. Nah, operasi tersebut itu menyebabkan ribuan Rohingya terbunuh, desa-desa dibakar, terjadi pemerkosaan massal, penyiksaan, pengusiran paksa, dan juga penghancuran terhadap tempat tinggal Rohingya. Nah, menurut berbagai macam laporan internasional, lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia modern. Nah, berdasarkan perspektif hukum internasional, nah dari perspektifnya itu tindakan yang dilakukan oleh etnis Rohingya itu diduga memenuhi beberapa unsur kejahatan genosida. Yang pertama itu adalah genosida. Menurut pasal 2 Konvensi Genosida tahun 48, genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau bahkan agama tertentu. Nah, tindakan yang disebut genosida itu antara lain membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kehancuran, mencegah kelahiran, bahkan memindahkan anak-anak secara paksa. Nah, banyak pihak yang menilai kalau militer Myanmar ini terhadap Rohingya itu dia udah memenuhi kejahatan internasional, terutama yang genosida. Nah, kedua, kejahatan kemanusiaan. Menurut Statuta Roma tahun 98 yang menjadi dasar pembentukan dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, kejahatan terhadap kemanusiaan itu meliputi pembunuhan, deportasi, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan juga penganiayaan terhadap kelompok tertentu yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Nah, berbagai laporan dari organisasi internasional menunjukkan bahwa tindakan terhadap Rohingya dilakukan secara sistematis dan meluas sehingga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan yang terakhir itu adalah pelanggaran HAM. Nah, kasus Rohingya juga melanggar berbagai hak fundamental yang diakui dalam DUHAM, terutama seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan keamanan, hak atas kewarganegaraan, hak untuk bebas dari diskriminasi, dan juga hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Nah, peran komunitas internasional apa dalam menanggulangi masalah seperti itu?
Nah, kasus Rohingya ini nggak cuma jadi masalah domestiknya Myanmar, tapi juga jadi perhatian dari masyarakat internasional. Nah, bahkan PBB pun melalui Dewan HAM PBB dibentuk independen International Fact Finding Mission on Myanmar yang bertugas menyelidiki dugaan dengan pelanggaran HAM berat. Hasil investigasinya menunjukkan bahwa adanya bukti kuat bahwa militer Myanmar itu melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sub Organisasi Kerjasama Islam atau OIC. OIC ini secara aktif mendorong penyelesaian kasus Rohingya dan juga memberikan dukungan kepada negara-negara yang menempuh jalur hukum. Ada juga negara-negara seperti Bangladesh sebagai negara yang menerima pengungsi Rohingya dalam jumlah besar. Bangladesh ini dia memainkan peran yang cukup penting dalam mengangkat isu ini ke tingkat internasional. Nah, terus yang akan kita bahas bagaimana mekanisme penyelesaian dari hukum internasional itu sendiri. Dalam kasus Rohingya itu terdapat beberapa hukum internasional yang digunakan. Pertama itu adalah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Pada tahun 2019, Gambia itu dia mengajukan gugatan terhadap Myanmar di ICC (International Court of Justice) (ICJ). Nah, gugatan tersebut menuduh Myanmar melanggar konvensi genosida pada tahun 48. Nah, yang menariknya itu Gambia bukan negara yang secara langsung menjadi korban, namun karena konvensi genosida menciptakan kewajiban bagi seluruh peserta negara untuk mencegah genosida. Gambia ini punya kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Nah, pada tahun 2020, ICJ itu dia mengeluarkan provisional measures atau tindakan sementara yang memerintahkan Myanmar untuk mencegah tindakan genosida, menjaga bukti-bukti kejahatan, melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan kepada ICJ. Nah, keputusan ini tuh menjadi langkah penting dalam perlindungan hukum internasional terhadap Rohingya. Nah, kedua, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Meskipun Myanmar bukan anggota Statuta Roma, namun ICC itu melakukan penyelidikan terhadap aspek deportasi paksa Rohingya ke Bangladesh. Nah, hal ini tuh dimungkinkan karena Bangladesh ini merupakan negara anggota ICC, sehingga sebagian unsur kejahatan terjadi di wilayah negara anggota. Nah, dari mekanisme ini, individu yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional. Nah, ketiga itu adalah prinsip universal of jurisdiction. Nah, beberapa negara juga mulai menggunakan prinsip yurisdiksi universal ini untuk menyelidiki dugaan kejahatan internasional yang dilakukan kepada Rohingya. Prinsip ini tuh memungkinkan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional berat meskipun kejahatan tersebut tidak terjadi di negaranya. Nah, tantangannya tuh apa dari hal yang barusan saya sebutkan? Nah, meskipun mekanisme hukum internasional itu udah dijalanin, tapi penyelesaiannya itu masih punya beberapa hambatan. Pertama, keterbatasan penegakan hukum internasional karena tidak adanya aparat penegak hukum global yang dapat secara langsung menangkap pelaku. Yang kedua, faktor politik internasional itu yang sering mempengaruhi efektivitas dari tindakan komunitas internasional itu sendiri. Dan yang ketiga adalah perubahan situasi politik di Myanmar setelah kudeta militer tahun 2021 yang semakin memperumit upaya penyelesaian kasus. Dan keempat itu masih banyak korban Rohingya yang hidup sebagai pengungsi dan belum memperoleh pemulihan hak secara penuh. Nah, sehingga menurut saya kasus Rohingya ini menunjukkan bahwa hukum internasional itu punya kemampuan untuk memberikan tekanan hukum dan juga moral terhadap negara pelaku pelanggaran HAM berat. Namun dengan demikian, efektivitas hukum internasional ini masih sangat bergantung pada kerjasama negara-negara dan kemauan politik masyarakat internasionalnya. Kasus Rohingya juga membuktikan bahwa prinsip kedaulatan negara itu tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan HAM. Nah, saat suatu negara gagal melindungi warganya atau justru menjadi pelaku pelanggaran HAM berat terutama, nah komunitas internasional itu punya tanggung jawab untuk mengambil tindakan sesuai hukum internasional. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penegakan hukum internasional jadi sangat penting agar pelanggaran HAM berat ini tidak terus terjadi tanpa adanya pertanggungjawaban. Nah, mungkin sebagai kesimpulan, kasus Rohingya di Myanmar ini merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang diduga mengandung unsur genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam perspektif hukum internasional sendiri,
Penyelesaian kasus ini tuh dilakukan dengan berbagai mekanisme seperti Mahkamah Internasional atau ICJ, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, serta dukungan berbagai organisasi internasional. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, kasus ini tuh menunjukkan bahwa internasional itu punya peran penting dalam menegakkan keadilan, melindungi HAM, dan juga memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat ini dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, sekian dari pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.